"Beneran, kamu melihat pocong masuk rumah?" tanya Mbah Gotro yang tanpa sempat dijawab. Semua mendadak terkacaukan oleh teriakan sang lurah dari dalam rumah. "Tolong!" teriak Pak Lurah Pawiro. Semua orang yang berada di teras depan pun segera berlari masuk tanpa terkecuali. Begitu juga dengan Mbah Gotro yang tampak tergopoh-gopoh berjalan cepat dengan kaki rentannya. Hingga tak selang beberapa lama setelah itu, langkah mereka pun kini melambat di ambang gawang pintu menuju ruangan utama. Karena lampu yang kini terlihat tak menyala seperti tadi. Dan di depan mereka tampak sang lurah berdiri ketakutan, seraya menunjuk-nunjukkan jarinya. "Kenapa Pak Lurah?" tanya Pak Warso yang berada di posisi paling depan. Lurah Pawiro tak menjawab, hanya jarinya saja yang terus menunjuk-nunjuk sambil menggandeng salah satu orang dari mereka, yaitu Pak Warso, untuk memeriksa masuk. Dan mereka pun melangkah masuk ke ruangan itu. Dengan rasa yang tak tergambarkan, orang-orang itu kini mencoba melihat ke arah sudut yang Lurah Prawiro tunjukkan, yang mana tak butuh waktu lama, karena setelah beberapa saat mencermati kegelapan itu, terlihatlah di mata mereka semua sebuah pemandangan yang janggal, di mana di sisi sudut temaram ruangan itu tampak sosok bayangan yang tengah bersimpuh di bawah lantai. "Opo kae?" bisik mereka, seraya mememarkan matanya masing-masing untuk memandangi bayangan itu dengan rasa penasaran dan takut yang sepertinya terasa saling beradu. Hingga tak lama setelah itu, tiba-tiba tek, suara tua saklar lampu yang berubah posisi dengan sendirinya, bersamaan dengan lampu ruangan itu yang kini menyala. Dan terlihatlah dengan jelas kini sosok yang tadi bersimpuh di sudut temaram itu, yang ternyata adalah sosok pocong. Dan bersamaan dengan itu suara batuk terdengar dari sosok pocong itu, dengan kepalanya yang terlihat menghentak-hentak maju. Hingga beberapa detik kemudian, sosok berbungkus kafan yang bersimpuh di lantai itu pun perlahan menghilang, meninggalkan mereka semua yang masih terpaku mencerna apa yang terjadi. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian, "Antar saya ke kamar," ucap Lurah Pawiro yang terlihat berusaha mempertahankan kewarasannya. Dalam diam, semua orang pun berjalan mengantar sang lurah menuju kamarnya dan mengangkat Bu Lurah yang menggigil demam untuk dipindahkan ke ruang tamu. Malam itu harusnya tak begitu larut, bahkan tengah malam pun menjelang. Namun kala itu tak ada satu kaki pun yang berani melangkah keluar dari rumah Lurah Prawiro. Masih di waktu yang sama di rumah sang lurah, mereka semua yang kini sudah berada di ruang tamu tampak terdiam. Nalarnya masih mencoba untuk mencerna tentang sosok pocong bersimpuh yang mereka lihat di ruangan utama beberapa saat lalu. Semua orang bersila gelisah di tikar bawah. Sementara Lurah Pawiro berada di dekat istrinya yang dibaringkan di kursi ruang tamu itu. Tampak Mbah Gotro yang tiba-tiba memukul-mukul dadanya dengan tangannya. Ia terlihat mencari sesuatu dari balik sakunya, membuat mereka kini bertanya, "Kenapa Mbah?" tanya Pak Karim memecah keheningan. "Obat anti nyeriku ketinggalan," jawab Mbah Gotro dengan nafasnya yang sedikit tersengal. "Duh," tanggap Lurah Pawiro yang segera menyuruh Kadus Barjo untuk mengantarkan Mbah Gotro pulang. "Kang Jo, tulungi Mbah Gotro diantarkan, mumpung malam belum begitu larut," pinta sang lurah, seraya menoleh ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 22.45 itu. "Wah, kalau sendirian saya ndak berani Kang," jawab Kang Barjo, yang kini terlihat saling pandang dengan Kadus Wicak. "Jo, karo sampean, ayo sama sampean," kata Barjo lagi, yang kini mengajak Wicak untuk turun mengantar Mbah Gotro. "Ya sudah ayo, tapi saya sekalian pulang ya, tidak mampir ke sini lagi," jawab Kang Wicak sambil meminta izin kepada Lurah Prawiro, di mana setelah mengantarkan Mbah Gotro, ia tidak akan kembali ke sini. "Yoh,
Ya, ucap sang lurah yang mana setelah itu Barjo dan Wicak pun bergegas bangkit. Dengan sedikit memapah Mbah Gotro, mereka berdua pun akhirnya memberanikan diri untuk keluar dan mengantar jawara tua itu pulang ke rumahnya. Menit demi menit pun berlalu, dan dengan perlahan suasana pun mulai tenang. Begitu juga dengan Bu Sundari yang kini tampak pulas dan tak menggigil seperti beberapa saat yang lalu. Sang lurah yang sudah berhasil menata ketenangannya pun akhirnya menyuruh orang-orang yang berada di rumahnya itu untuk pulang. Sampean kalau mau pulang, pulang saja, ndak apa-apa, ucap Lurah Prawiro yang merasa tidak enak melihat wajah-wajah gelisah itu. Lah terus panjenengan bagaimana Pak Lurah? Tanya Pak Warso saat itu. Tidak apa-apa Kang, tenang saja, saya akan hadapi. Yang penting kalian semua pulang sampai rumah dengan selamat, ucap sang lurah. Ada sedikit keraguan di antara orang-orang yang berada di rumah sang lurah itu. Selain merasa sungkan, sepertinya bayangan pocong simpuh itu masih tersisa di pikiran dan membuat mereka menjadi ketakutan untuk melangkah keluar. Tapi di sisi lain, mereka juga sadar bahwa bertahan di sini juga tak ada untungnya, karena bisa saja hal ganjil itu akan terjadi. Sampai akhirnya setelah cukup menata keberanian, mereka pun pulang, meninggalkan Lurah Prawiro. Sang lurah yang kini sendiri terlihat memastikan selimut yang menutupi tubuh istrinya itu tertutup rapat. Dan setelah itu, ia pun bangkit dan meraih teko kopi yang berada di dekatnya. Ia tuangkan kopi yang sudah tak hangat itu ke dalam gelas bekas bukan miliknya dan berlanjut dengan membakar sebatang rokoknya. Jemarinya tampak sedikit gemetar. Dikepulkannya asap rokoknya, seraya menenangkan diri atas apa yang terjadi. Harusnya saya tidak maju lagi dalam pilkades ini, batinnya di antara keluk asap rokoknya itu. Walaupun itu hanya sekejap, karena seketika pikirannya segera berubah ketika mengingat betapa loyalnya orang-orang yang selama ini mendukungnya. Semilir angin menembus masuk melalui lubang kaca jendela ruang tamunya yang pecah itu, membuat segera bangkit dan menutupinya dengan gulungan-gulungan karpet yang ia tegakkan. Oh alah, keluhnya setelah itu. Sang lurah kembali memastikan keadaan istrinya, yang mana ia sedikit merasa lega ketika melihat kepala istrinya sudah berpeluh dan juga tidak lagi merasakan panas yang berlebih di kening dan leher istrinya itu. Oh syukurlah sudah tidak begitu panas, ucapnya yang kini beranjak merebah di bawah karpet. Sejenak ia menatap langit-langit, lalu memejamkan matanya. Tak lama setelah itu, dan entah bagaimana caranya, setelah semua yang terjadi malam itu, Lurah Prawiro pun tertidur dengan lelapnya. Singkat cerita, keesokan harinya, kabar pocong di rumah sang petahana semalam menyebar begitu saja. Entah siapa yang memulai cerita itu. Yang jelas, pagi itu, topik bungkusan kafan yang terbang masuk ke rumah Pak Lurah tadi malam segera menjadi bahasan dalam setiap perbincangan di sudut-sudut desa Mekarsari itu. Pak Lurah dikirimi santet, membuat Bu Lurah sekarang menjadi sakit, kata seorang ibu-ibu dalam sebuah obrolan di pedagang sayur keliling pagi itu. Suamiku itu semalam pulang berlari dari rumah Pak Lurah dengan wajah ketakutan. Katanya melihat pocong yang terbang masuk ke dalam rumah, tanggap salah seorang ibu-ibu lagi dalam perbincangan itu. Semua tuduhan tentu tersudut ke arah Juragan Wiryo. Memangnya siapa lagi selain dia orang yang mempunyai motif saat ini untuk mengganggu Lurah Prawiro Atmojo? Sementara itu di waktu yang sama, di Mekarwetan, yang mana itu juga adalah wilayah dusun Lurah Prawiro tinggal, pagi itu tampak para kepala dusun sudah berkumpul di rumah Kadus Barjo. Pak Tunggul sebagai Kadus Mekar Kulon, Wicak sebagai Kadus Mekar Kidul, Kang Saleh sebagai Kadus Mekar Lor, Pak Mansur Kadus Mekar Tengah, dan yang terakhir yaitu Barjo sebagai Kadus Mekar Wetan. Wajah-wajahnya tampak pucat dan lemas. Sepertinya semalam mereka tak bisa tidur. Kang Saleh adalah satu-satunya di antara 5 orang itu yang terlihat menekuk mukanya.
Kadus Mekar Lor atau Utara itu tampaknya menahan amarah. "Pancen celeng, memang babi. Tidak bisa kalau begini caranya," ucap Kang Saleh seraya meletakkan kantong plastik yang berisi tanah di atas meja ruang tamu Kadus Barjo. Ia berujar bahwa tadi pagi ia menemukan tanah itu bercacar di lantai teras rumahnya, yang mana itu sangat ia yakini sebagai tanah kuburan yang sengaja disebar oleh seseorang. "Ini coba kalian cium, baunya jelas adalah minyak serimpi," kata Kang Saleh sambil membuka bungkusan plastik itu. "Iya Kang, istri saya tadi pagi juga menemukan seperti itu di depan rumah," tanggap Pak Mansur, Kadus Mekar Tengah, yang segera disambut oleh Pak Tunggul yang mengeluarkan sesuatu yang akan sangat mengagetkan. "Inilah yang saya temukan di depan pintu selain cacaran tanah itu," ucap Pak Tunggul Kadus Mekar Kulon seraya mengeluarkan nisan kayu yang bertuliskan nama dirinya dari balik jaketnya. "Memang asu kalau ini," tanggap Kang Wicak seraya mengusap wajahnya dengan resah. Fakta pagi ini adalah semua kadus-kadus itu mendapati cacaran tanah berbau minyak mayat di depan rumahnya masing-masing, dan Pak Tunggul yang sedikit berbeda dari yang lainnya karena selain menemukan cacaran tanah itu, ia juga mendapati sebuah nisan kayu yang bertuliskan nama dirinya tergeletak di depan pintu rumahnya. "Apa saya labrak saja Wiryo bajingan itu? Tidak ingat zaman dia miskin selalu minta tolongnya sama saya," kata Kang Saleh, Kadus Mekar Lor berdarah campuran Jawa Madura itu yang justru segera dicegah oleh Pak Tunggul. "Wes Kang, sudah, jangan. Ini urusan alus. Walaupun kita yakin kalau ini semua ulah dia, tapi kita sama sekali tidak ada bukti, kecuali kalau kita bisa menangkap basah pelakunya. Sudahlah, jangan emosi dulu, nanti bisa panjang urusannya. Pokoknya sekarang bagaimana caranya mengatasi ini dengan cara yang semestinya," kata Pak Tunggul mencegah Kang Saleh yang marah itu. "Dari awal Wiryo itu sudah saya nasihati, tidak usah mencalonkan diri. Saya sebagai salah satu orang yang dekat dengan dia jelas tahu betul bagaimana kemampuannya. Lawang membaca saja tidak lancar, latar belakangnya juga seperti itu. Tidak akan bisa memenangkan warga kita yang sudah mulai konservatif ini. Ya beginilah akhirnya yang dia lakukan. Kalau tidak dengan membakar uang, ya dengan cara-cara hitam seperti ini," gerutu Kang Saleh. Sebelum kemelut pencalonan pilkades ini terjadi, Kang Saleh adalah orang yang dekat dengan Juragan Wiryo. Bahkan bisa dikatakan, ia sudah menjadi sahabat Bandar Dadu itu sejak lama, dari zaman miskin hingga sukses seperti ini. Tapi kedekatan itu pecah seiring dengan kedatangan almarhum Kang Bajul yang menjadi pembisik atas pencalonan ini. Kang Saleh yang waktu itu tahu akan kapasitas dan kemampuan Juragan Wiryo sempat mencegah. Bukan ia menganggap Wiryo tak pantas mengabdi, namun ia berpendapat bahwa menjadi lurah bukanlah jalan seorang Wiryo jika hanya ingin turut memajukan desa ini. Menjadi pamong atau tokoh dan donatur saja sudah cukup membuat Juragan Judi Dadu itu dihormati oleh masyarakat di Kelurahan Mekarsari ini. Yang harus waspada itu sampean Kang, sahut Wicak kepada Pak Tunggul. Memang benar juga. Pak Tunggul selaku kepala dusun di mana tempat Juragan Wiryo tinggal, memang seharusnya harus waspada. Untuk kubu Wiryo, ia kini seperti diibaratkan sebagai pengkhianat karena tidak mendukung calon dari dusunnya sendiri. Mungkin itu juga yang menjadi sebab ia mendapat kiriman kayu nisan itu selain tanah makam. Tapi itu kan juga saya, mau mendukung siapa? Lagi pula saya sudah banyak berutang budi kepada Pak Lurah. Keluarga saya juga banyak dibantu, sanggah Pak Tunggul dengan pendapatnya. Sudah, sekarang kita lapor saja ke Pak Lurah tentang kejadian ini. Karena kemarin saya sudah sempat mengobrol, katanya pagi ini beliau dan Mbah Gotro akan berangkat ke Sapu Angin untuk bertemu orang pintar. Setelah Kadus Barjo mengakhiri pertemuan itu, tak selang beberapa lama, kelima kadus itu pun bergegas menuju rumah Lurah Prawiro, berharap pagi ini mereka bisa ikut ke Sapu Angin
dan bertemu orang pintar itu untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Sementara itu di depan rumah sang lurah, terlihat Mbah Gotro yang sudah berdiri di teras seraya menghisap rokoknya. Begitu juga dengan Pak Lurah Prawiro yang tampak memapah Bu Sundari menaiki mobil sedan keluaran 5 tahun lalu itu di tahun 85. Dan terlihat juga Mbok Tun berjalan di belakang sambil menenteng sebuah bingkisan dengan satu tangannya. Waktu itu bersamaan pula dengan datangnya kelima kadus-kadus kusut itu yang segera bergegas berlari menghampiri. Waduh, yo jelas tidak muat ya mobilnya. Saya benar-benar lupa kalau mobil Pak Lurah itu mobil sedan, ucap Kadus Barjo di awal kedatangan mereka, yang segera tertuju oleh keadaan Mbah Gotro yang tampak segar bugar. Bagaimana Mbah? Kok sudah segar lagi ya? Kata Wicak orang yang semalam mengantarkan Jawara Sepuh itu bersama Barjo. Aku kok, hehehehe, canda Mbah Gotro sambil sedikit membusungkan dadanya. Gimana? Ada apa? Pasti semalam kalian tidak bisa tidur toh? Kelihatan dari mukanya yang pada kusut-kusut begitu, kata Mbah Gotro, yang segera dijawab oleh Barjo dengan sebuah cerita singkat tentang tanah kuburan yang mereka temukan di depan rumahnya masing-masing itu. Karena itu, kami sebenarnya ingin ikut ke sapu angin, Mbah, tapi mobilnya pasti tidak cukup ya, kata Barjo setelah bercerita, dan seketika membuat Lurah Prawiro yang juga mendengar itu langsung menawari mereka untuk memakai mobilnya yang lain. Pakai mobil pickup mau, kata Pak Lurah menawari para kadus-kadusnya, yang mana tanpa berpikir mereka pun langsung mengiyakan tawaran itu. Siap, sahut Barjo. Tapi kalian siap-siap kedinginan loh, ucap Pak Lurah lagi. Halah, tidak apa-apa Pak Lurah, buatan nopo-nopo, tanggap Pak Tunggul kini. Dan setelah kunci mobil itu sudah diberikan oleh Pak Lurah, selang beberapa saat kemudian mereka semua pun berangkat beriringan menuju desa Sapu Angin untuk menemui orang pintar kerabat dari Mbok Tun itu. Pak Demo itu, apakah mau kalau diminta mengembalikan kiriman santet ini? Tanya Lurah Prawiro dalam kemudi kepada Mbok Tun yang duduk di kursi belakang. Wah, kalau itu saya kok kurang tahu Pak Lurah. Coba saja nanti, jawab Mbok Tun yang tak lama kemudian ditanggapi oleh Bu Sundari. Tidak usah Pak, kalau itu dikembalikan, terus apa bedanya kita dengan mereka? Kata Bu Sundari dengan suara lirih dan lemas, membuat Lurah Prawiro yang duduk di kemudi sejenak terdiam mendengar itu. Lah terus ini biayanya berapa Tun? Tanya Mbah Gotro kini kepada Mbak Tun. Tidak usah Mbah, beliau ndak akan mau. Ini sudah saya bawakan gula, kopi sama teh kok, karena memang maunya hanya menerima yang seperti itu, jawab Mbak Tun disela oleh Pak Lurah. Iya Mbah, memang agak langka orang seperti beliau. Terus itu sudah saya bawakan kopi, teh, dan gula 10 kilo. Setelah sang lurah saat itu, perjalanan pun terus berlanjut menuju ke wilayah pinggiran kota paling utara, menembus kabut, melewati lintasan yang berkelok, serta melalui jalan yang menanjak. Sampai akhirnya, setelah berpuluh menit berlalu, tibalah mereka di tempat yang dituju. Jalan yang mulai berbatu adalah penanda bahwa mereka sudah memasuki wilayah desa Sapu Angin, yang mana tentu membuat dua mobil iringan itu kini menurunkan kecepatannya. Sampai akhirnya tak selang beberapa lama, kemudian mereka memasuki desa itu. Rumahnya yang sebelah mana Mbok? Tanya Pak Lurah kepada Mbok Tun. Itu Pak rumahnya, yang sedang ada orangnya di depan, jawab Mbok Tun. 10 meter sebelum mereka sampai di rumah itu, terlihat seorang pria tua tengah duduk di depan sebuah rumah yang sederhana, menyambut dari kejauhan dengan senyum dan lambaian tangan, seakan ia tahu begitu saja kalau dua mobil yang sedang berjalan itu hendak menuju ke rumahnya. Pak De Untung, sapa Mbok Tun yang baru turun dari mobil. Kesini Tun, monggo, semuanya masuk. Pinara, monggo, ucap Mbah Untung mempersilahkan, seraya mendekat dan menyalami rombongan itu satu persatu. Wah, matur nuwun yo, terima kasih, sudah jauh-jauh sampai sini. Monggo Pinara silakan masuk ke gubuk saya ini, ucap Mbah Untung lagi kepada rombongan itu. Inggih Mas,
"Ya mas," tanggap Mbah Gotro dengan senyum. Dan beberapa saat kemudian, Mbok Tun, Lurah Prawiro, Bu Sundari, Mbah Gotro, dan para kadus-kadus Mekarsari itu pun mulai melangkah masuk ke dalam rumah Mbah Untung itu. "Pripun? Bagaimana? Ada apa ini? Kok sampai jauh-jauh datang ke sini?" ucap Mbah Untung. Mendengar itu Pak Lurah dan rombongan hanya saling pandang dengan senyum-senyum tipis. Mereka sepertinya masih canggung dan mendadak bingung dari mana harus memulai kata-kata untuk menjelaskan tujuan kedatangan mereka ini. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Mbok Tun lah yang mencoba mengawali itu. "Begini loh Pak D," ucap Mbok Tun, memecah kecanggungan di rumah Mbah Untung itu. Yang mana tak lama setelah Mbok Tun sedikit bercerita, semua orang pun juga mulai ikut berbicara satu persatu, hingga semuanya menjadi jelas. Mbah Untung tampak sedikit menghela nafasnya. Setelah mendengar penjelasan itu, ia terlihat mengkerutkan alisnya, seakan tengah menerawang. Dan tak selang beberapa lama kemudian, ia pun beranjak dari kursinya dan berjalan masuk ke dalam untuk mengambil sesuatu. "Tunggu sebentar ya," kata Mbah Untung seraya berjalan. Sampai akhirnya, beberapa saat kemudian, ia pun kembali keluar dengan membawa sebuah kendi air minum. "Nuwun sewu nggih, mohon maaf kalau agak tidak sopan," kata Mbah Untung yang meminta izin karena hendak menuangkan air kendi itu langsung ke mulut mereka satu persatu. Singkat cerita, semua orang pun meminum air dalam kendi itu, bersamaan dengan Mbah Untung yang kini meminta mereka semua untuk bersiap-siap. "Siap-siap ya, karena ini pasti tidak akan enak," kata Mbah Untung kepada 9 orang itu, seraya memberikan masing-masing dari mereka sebuah kantong plastik. Yang mana tak lama setelah itu, kecuali Mbok Tun, satu persatu dari mereka pun mulai merasa mual dan muntah-muntah. Mereka memuntahkan sesuatu yang kurang lebih sama, yaitu lendir-lendir kekuningan yang berbintik merah. Tapi ternyata tidak bagi Bu Sundari, yang kini justru terlihat sesak karena yang keluar dari mulutnya itu berbeda dari yang lain. Yang mana setelah diperiksa, apa yang dimuntahkannya adalah beberapa gumpalan-gumpalan yang berwarna coklat. "Ini adalah tanah kuburan itu," kata Mbah Untung kepada Bu Sundari, yang kini terlihat sudah berkuyup dengan peluh dan merasa cukup tercengang ketika tahu apa yang dimuntahkannya itu adalah gumpalan-gumpalan tanah. "Di antara semuanya, hanya panjenengan Bu yang sudah berhasil dimasuki teluh. Tapi tidak apa-apa, insya Allah setelah ini panjenengan akan merasa lebih baik kan?" ungkap Mbah Untung setelah itu. "Terus apa yang harus kita lakukan setelah ini, Kang?" tanya Mbah Gotro kini. "Oh ya, pokoknya rumah-rumah panjenengan tetap harus saya bersihkan," kata Mbah Untung saat itu. "Terus kapan itu Mbah akan dilakukannya?" tanya Lurah Prawiro kini. "Ya, harusnya sih secepatnya. Tapi mohon maaf, kalau dalam waktu dekat ini saya terus terang belum bisa, karena sedang ada sesuatu yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Tapi tenang saja, insya Allah saya janji kalau sudah selesai, saya pasti akan sowan ke rumah panjenengan semua. Dan untuk sementara ini, mungkin panjenengan akan saya kasih pegangan dahulu untuk sedikit berjaga-jaga," kata Mbah Untung yang kembali beranjak untuk mengambil sesuatu di dalam kamarnya. Dan selang beberapa saat kemudian, Mbah Untung pun kembali keluar, membawakan sesuatu untuk orang-orang itu, berupa kotak-kotak kecil yang dibungkus dengan kain hitam dan dibagikan kepada mereka tanpa terkecuali. "Ini dibawa saja, dikantongi, tapi kalau mau tidur jangan lupa dibawa bantal," tukas Mbah Untung yang disambut oleh mereka semua dengan anggukan kepala. Setunggal malih, satu lagi pesan saya. Kalau nanti panjenengan menemukan cacaran tanah seperti itu lagi, disapu saja dan pel dengan air kelapa hijau," tutup Mbah Untung pagi itu. Wajah mereka pun sudah sedikit lega. Walau sampai mereka semua berpamitan, Mbah Untung tidak benar-benar memberitahu siapa orang yang telah melakukan itu.
Namun tentu itu bukanlah masalah bagi mereka, karena dugaan kuat sudah tertuju kepada pihak Juragan Wiryo. Lagi pula, motif apa lagi yang bisa dijadikan alasan saat ini kalau bukan tentang pilkades mendatang? Wah, badanku kok jadi enakan gini ya Pak, kata Bu Sundari kepada Pak Lurah saat mereka dalam perjalanan pulang. Alhamdulillah toh Bune, berarti kamu berjodoh dengan pengobatan itu, jawab Lurah Prawiro yang disusul oleh Mbah Gotro. Iya, dan sepertinya Pak Demu itu memang benar-benar sakti ya Tun. Orangnya juga sopan, ramah dan baik. Tidak mau dikasih uang pula, kata Mbah Gotro kepada Mbok Tun yang duduk di sebelahnya. Leres Mbah, benar. Memang beliau orangnya seperti itu. Tidak pernah mau menerima uang dari orang-orang yang ia tolong. Katanya tidak mau kalau masa tuanya menjadi sakit-sakitan, jawab Mbok Tun, membuat Mbah Gotro bertanya. Loh, sakit-sakitan bagaimana maksudnya Tun? Tanya Mbah Gotro. Kalau kata Pak D saya itu, orang pintar atau dukun yang mau menerima uang dari pasiennya, biasanya rata-rata di masa tuanya bakal sakit-sakitan. Percaya tidak percaya sih, tapi menurut saya itu cukup terbukti. Dengan beliau yang sampai umur segini, alhamdulillah, masya Allah, masih bugar dan jarang sakit, jelas Mbok Tun atas pertanyaan dari Mbah Gotro. Oh begitu, ya cukup benar juga sih. Dan kalau saya lihat sepertinya umur antara saya dan beliau hanya selisih 3-5 tahunan di bawah saya, tanggap Mbah Gotro dalam perjalanan itu. Singkat waktu, setelah melewati perjalanan yang sebenarnya tak begitu jauh itu, akhirnya sampailah juga para rombongan mobil itu di Mekarsari. Lebih tepatnya, di depan rumah sang lurah, yang mana beberapa saat setelah mereka turun dan sebelum semua beranjak pulang, Lurah Prawiro pun meminta Mbah Gotro dan kadus-kadusnya itu untuk masuk terlebih dahulu ke rumahnya, karena sepertinya ada sedikit hal yang ingin beliau pesankan. Tolong kabarkan kepada orang-orang ya, pada warga, kalau nanti malam kita tidak usah kumpul-kumpul dulu, kata Lurah Prawiro kepada mereka. Yang mana beberapa saat sesudah itu dan setelah sedikit perbincangan, mereka semua pun berpamitan dan beranjak pulang ke rumahnya masing-masing. Singkat cerita, detik pun berganti menit dan berubah menjadi jam, seiring dengan sinar mentari yang kini sudah tenggelam dan diganti oleh cahaya bulan yang kebetulan tengah purnama. Petang itu, untuk kali pertama, suasana desa Mekarsari ini tak seperti biasanya. Karena sudah sejak maghrib hingga sekarang, sekitar pukul 23, seakan tak ada lalu lalang orang keluar dari rumahnya. Semua itu disebabkan oleh kabar pocong terbang di rumah Pak Lurah kemarin malam, dan warta tentang cacaran tanah kuburan di rumah para kadus pagi tadi, yang mana ternyata itu juga sudah tersebar di seluruh desa. Sementara itu di dusun Mekar Kulon, tepatnya di rumah Pak Kadus Tunggul, terlihat Jayus yang tengah duduk di kursi teras seraya menyesap kopi dan menghisap rokok kreteknya. Anak Pak Tunggul itu tampak duduk dengan menekuk wajahnya. Wajahnya tampak kesal dan marah karena pikirannya yang tak juga beralih kepada hal lain. Asu, batinya saat mengingat kejadian pagi tadi, yaitu ketika dirinya menemukan nisan kayu bertuliskan nama ayahnya dan ceceran tanah di lantai teras rumahnya itu. Sedikit banyak, Jayus merasa bersalah, dan itu tidak bisa ia hindari juga, karena walaupun secara tidak langsung bagi Jayus, ia merasa bahwa dirinya adalah salah satu penyebab dari kekacauan pilkades ini. Tapi kadang rasa bersalah itu hilang ketika ia mengingat hantaman-hantaman tangan dan satu pukulan gelas kaca di kepalanya tempo hari yang terjadi di sebuah warung kopi dekat rumahnya itu. Persetan dibilang pengkhianat, ora urus, ucapnya pelan saat mengingat teriakan-teriakan dari orang yang mengeroyoknya di kedai kopi waktu itu, yang mana ingatan itu membuat kemarahannya semakin membekas. Apalagi ditambah dengan kayu nisan dan tanah kuburan yang ia temukan tadi pagi, yang mana itu kini membuat kemarahannya menjadi berlipat ganda. Entah kekalutan apa yang merasukinya saat itu. Yang jelas sudah ia rencanakan sejak pagi, bahwa ia berencana akan menangkap basah siapapun orang yang menyebarkan tanah kuburan di depan rumahnya itu. Pokoknya,
Kalau sampai tertangkap, bisa-bisa saya potong kakinya. Tidak peduli siapapun itu, kata Jayus dengan sedikit membisik di tengah renungan di teras depan rumahnya itu. Sampai akhirnya, sekitar malam, ada sesuatu yang menghantam rumahnya cukup keras. Kludak-kludak. Bersambung. Suara apakah itu? Apakah teror teluh datang siap menyerang? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Demikian bagian kedua, Lemah Kuburan, dari Mas Agil Saputra. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan bagian berikutnya.